Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan semuanya. Puji nama Tuhan, saya percaya sukacita yang dari Tuhan terus memenuhi kita dalam rumahnya saudara. Katakan amin. Karena sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita orang-orang yang menantikan Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya orang-orang yang menantikan Tuhan kita tidak akan pernah lemah. Tapi janji Tuhan kita akan mengalami kekuatan yang baru. Tuhan barui kekuatan kita dari hari ke hari. Yang percaya katakan amin. Yang percaya dan siap terus dibarui kekuatannya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai haleluya. Kita yang percaya dan berharap. Dan yang percaya bahwasanya Tuhan barui kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Terus Kau membawa kami semakin mendekat ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Terlebih lagi hari ini kami dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, penyediaan-Mu yang sempurna selalu tersedia dalam rumah-Mu ya Tuhan. Engkau menjamin kami, hidup kami ya Tuhan Yesus dalam kekuatan yang baru. Di dalam kemenangan, di dalam terobosan. Bahkan di dalam kuasa mujizat. Pemulihan kesembuhan Kau sediakan dalam rumah-Mu ya Tuhan. Tak pernah berkesudahan, kasih setia-Mu selalu baru, rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus hari ini. Dan biarlah hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami satu-satunya yang kami andalkan. Kepadamu kami berlari ya Tuhan. Kepadamu kami berharap, kami berlindung ya Tuhan. Dan kami percaya ada jaminan yang sempurna bagi hidup kami. Ketika kami hanya berlari dan memandang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami pastikan dari hati kami melalui mulut kami melimpah ucapan syukur. Doa pujian kami kepada Tuhan. Pengharapan kami yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mempersembahkan yang terbaik bagimu di dalam rumah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya di hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Mari katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi katakan bersama, selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau,
Mari saudara, mari yang sudah dibaptis Roh Kudus, kita berdoa saudara dalam bahasa roh saudara. Uriada barala 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 baba baba. Mari bangun iman kita saudara. Uriada barala 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 baba 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 baba. Uriada barala barala baba 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 baba. Syakada barala 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 baba baba. Syukini biriada barala 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 bata karyada. Uriada karala bata syata karyada barala barala baba. Ribiriade harala barala barala baba baba. Uriada barala 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 bata syata karyada barala 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 barala. Kami percaya segala sesuatu yang ada dalam hidup kami ada dalam kendali-Mu. Bahkan yang ada di bangsa kami ada dalam kendali-Mu. Tidak ada satupun yang di luar kendali-Mu ya Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas sampai Rote ya Tuhan. Ada dalam kendali-Mu. Pemerintahan kami ya Tuhan. Ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Shalom Indonesia. Ada di dalam kendali damai sejahtera-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami memberkati pemerintahan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, diberkatilah presiden kami Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini. Berkati mereka ya Tuhan Yesus dalam menangani segala sesuatu yang sedang terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Dalam menangani ya Tuhan COVID-19. Oh Tuhan, dan krisis ekonomi yang terjadi di bangsa kami. Kami gereja-Mu berdoa ya Tuhan Yesus. Kami perkatakan diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Hai segala krisis, hai segala roh sakit penyakit. Diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua aparatur negara di pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Para menteri yang ada di kabinet yang sedang terus bekerja ya Tuhan Yesus. Untuk kesejahteraan dan sentosa bagi bangsa kami berkati ya Tuhan. Para wakil rakyat yang ada di MPR, DPR berkati ya Tuhan. Semua ya Tuhan angkatan bersenjata yang Tuhan, ya Tuhan. TNI dan Polri berkati ya Tuhan. Oh Tuhan Kau memberikan mereka kekuatan ya Tuhan untuk menjamin keamanan di bangsa kami ini. Berkati Jawa Barat ya Tuhan. Kami lepaskan shalom, damai sejahtera Tuhan. Kedamaian ya Tuhan atas Jawa Barat dalam nama Yesus. Berkati gubernur kami Ridwan Kamil dan wakilnya. Oh berkati ya Tuhan Yesus Bapak Wali Kota kami Idris Somad dan wakilnya ya Tuhan. Oh berkati semua Pemda yang ada di kota Depok ini ya Tuhan. Kami memberkati juga ke 11 kecamatan dan ke 63 kelurahan yang ada di kota kami. Berkati ya Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu turun. Perlindungan yang daripada Tuhan turun tercurah atas kota kami ini. Oh Tuhan. Dan kesembuhan Tuhan curahkan atas kota kami Depok ini Bapak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami Bapak Gembala Pembina kami dan keempat wakilnya. Berkati ya Tuhan dimanapun Tuhan mengutus mereka saat ini melayani. Tuhan berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, perlindungan-Mu ya Tuhan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Kau ikat dengan tali kasih-Mu para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami ini. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Yongkyo Taufan Wijoyo MTH. Berkati dan urapi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan ada dalam lindungan-Mu, ada dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati istrinya Ibu Heni, ketiga anak menantu cucunya ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan sebagai pemimpin kami. Urapi ya Tuhan. Kuasa-Mu turun tercurah terus senantiasa atas hamba-Mu ini ya Tuhan, pemimpin kami. Untuk memimpin bahkan kota kami Depok ini juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk kedua wakilnya ya Tuhan di Rayon. Dan ketujuh wakil gembala yang ada di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, ikat dalam tali kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Taman Doa Rumah Pengorbanan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati ya Tuhan ketuanya ya Tuhan Ibu Omiluna Pesi. Kami berdoa juga Tuhan, berkati ya Tuhan semua staf yang ada di bawahnya. Terus Tuhan, Engkau membangkitkan para pasukan mempelai-Mu ya Tuhan. Dari setiap orang yang datang berdoa memuji menyembah-Mu di sana ya Tuhan. Berkati ya Tuhan rencana proyek perluasan yang sedang terus dijalankan. Kami percaya ya Tuhan segala sesuatu yang diperlukan telah Engkau sediakan semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat bangsa pilihan-Mu ya Tuhan, Israel. Berkati ya Tuhan. Kami berdoa biar damai sejahtera dan sentosa yang daripada-Mu ya Tuhan turun tercurah atas umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kota kudus-Mu Yerusalem dipenuhi dengan damai sejahtera. Oh Tuhan, biar berkat damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan terjadi atas umat bangsa pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi juga ya Tuhan hamba-Mu secara khusus yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapak Gembala kami tempat ini. Tuhan, biar pada saat Dia menyampaikan isi hati-Mu Tuhan hari ini, biar terjadi terobosan dalam hidup kami. Pemulihan terjadi ya Tuhan. Tuhan, kesembuhan bahkan terjadi dalam hidup kami. Bahkan juga ketika kami melakukan perjamuan kudus nanti, kuasa darah Yesus memulihkan, menyembuhkan kami dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami beria-ria ya Tuhan. Karena nama-Mu ya Tuhan Yesus menjadi kekuatan sukacita bagi kami. Nama-Mu menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Yang pasti Dia adalah Tuhan yang menjamin dengan segala kekuatannya bagi kita saudara. Katakan amin. Dia jamin kita dalam perlindungan yang penuh saudara. Dia jamin kita dalam kemenangan. Katakan amin. Yang percaya kita serukan haleluya. Haleluya. Yes. Sekalipun musuh menghadang kami, Kau Tuhan yang berperang ganti kami. Haleluya. Yes. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari katakan dengan iman saudara. Beribu rebah di kiri, bermesra
Tuhanku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhan Tuhanku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang maha besar, Dia maha kuasa atas segalanya. Makasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kebesaran-Mu, kuasa-Mu. Katakan saudara, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yesus namanya. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai. Oh dahsyat Tuhan. Yes. Katakan dengan iman. Yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalamnya. Sakit, penyakit, maut tunduk. Yes. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Salukan namanya, salukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalamnya. Yes, dalam nama Yesus luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Salukan, salukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Yes, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes, amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Ayo saudara, ayo. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Ayo dengan iman katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan sorak-sorai haleluya. Yes. Makasih Tuhan. Engkau satu-satunya ya Tuhan yang kami percaya. Tiada yang lain dan tidak ada yang di luar kendali-Mu ya Tuhan. Demi nama-Mu segala kuasa tunduk
Segala yang ada di bumi sujud kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Yes, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Yesus, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Kasih Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Yes, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Yes, yang mulia, semuanya bagi-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, tiada satu pun, oh, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian,
Kristus Tuhan. Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa agar saudara semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga berharap agar pada saat-saat seperti ini, waktu yang ada kita pergunakan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup semakin takut akan Tuhan. Saudara yang kekasih, minggu yang lalu setelah saya menyampaikan khotbah saya yang tentang permulaan penderitaan menjelang zaman baru, maka anak saya, Dr. Handi, bertanya kepada saya, "Papi, apakah saat ini kita benar-benar sudah berada di dalam masa kesusahan besar atau masa tribulasi?" Saya jawab, "Ya, kemungkinan besar kita memang sudah ada dalam masa tribulasi. Karena tanda-tanda zaman sudah menunjukkan keadaan seperti itu." Minggu yang lalu saya sudah sampaikan di dalam khotbah saya tentang perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 8. Di sana disebutkan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di Bukit Zaitun, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Apakah tanda kedatanganmu?" Maksudnya kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. "Dan apa tanda kesudahan dunia?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Akan terjadi penyesatan, akan muncul Mesias-Mesias, Kristus-Kristus palsu. Akan terdengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu belumlah kesudahannya. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Saya sudah terangkan hal itu minggu yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14 tentang permulaan penderitaan. "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Saudara yang kekasih, di dalam ayat 9, Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku." Saudara, ini sudah terjadi. Terutama ketika beberapa tahun yang lalu ISIS menyerbu Irak dan Suriah. Maka kota-kota, desa-desa yang mereka duduki, orang Kristennya dikumpulkan, lalu disuruh menyangkal Tuhan Yesus. Kalau tidak mau menyangkal, mereka disiksa dan dibunuh. Itu sudah terjadi, saudara. Begitu banyak orang Kristen yang mati disiksa dan dibunuh oleh ISIS. Tapi sekalipun ISIS sudah dikalahkan saat ini, di berbagai tempat masih terjadi pembunuhan-pembunuhan anak-anak Tuhan. Seperti di Nigeria, di Sudan, dan sebagainya. Di desa-desa yang jauh dari jangkauan pemerintah mereka, di sana orang-orang radikal sering menyerbu desa-desa dan membunuh, menganiaya orang-orang Kristen. Bukan hanya di tempat-tempat itu, di berbagai tempat pun terjadi. Kita tahu ada gereja-gereja yang dibom, dibakar, dirusak, dan sebagainya. Ini sudah terjadi. Dan apa yang terjadi, yang dikatakan Tuhan Yesus ini sama dengan yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dibuang ke Pulau Patmos, yaitu tentang meterai-meterai yang dibukakan. Mari kita baca Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai ayat 11 yang berbunyi demikian. "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, 'Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar,
Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, minggu yang lalu sudah saya terangkan tentang Wahyu pasal 6 ini. Bagaimana ketika anak domba itu atau Tuhan Yesus membuka meterai yang pertama, muncullah seekor kuda putih. Orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Dan orang ini maju merebut kemenangan. Siapakah dia? Ini adalah sang antikristus itu. Orang yang menyamar menjadi Tuhan Yesus. Ini adalah Mesias palsu, juru selamat dunia yang palsu. Saudara, saat ini kekuasaan antikristus sudah meliputi seluruh dunia. Biarpun sang antikristus itu sendiri belum menyatakan dirinya, tapi pengaruhnya, kekuasaannya sudah menjangkau berbagai bidang kehidupan di dunia ini. Dan saya percaya tidak terlalu lama lagi, the Antichrist himself, sang antikristus sendiri, akan muncul menyatakan dirinya. Lalu ketika Tuhan Yesus membuka meterai yang kedua, muncullah seekor kuda merah padam. Orang yang menungganginya diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari seluruh muka bumi ini. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah pedang besar. Pedang ini bicara tentang peperangan. Saat ini peperangan sudah terjadi di berbagai tempat. Dan damai sejahtera sudah lenyap dari muka bumi. Ketika Tuhan Yesus membuka meterai yang ketiga, muncullah seekor kuda hitam. Orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Dan terdengar suara, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan gandum itu. Dan anggur itu. Saudara yang kekasih, ini kuda hitam ini dengan penunggangnya bicara tentang krisis ekonomi. Ini sudah terjadi beberapa kali, dan bahkan saat ini dunia sedang memasuki krisis ekonomi yang besar. Tetapi kita bersyukur bahwa dalam Alkitab ini ditulis, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya orang-orang, anak-anak Tuhan, yang seperti minyak dan anggur, yang hidupnya takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berlindung pada Tuhan, itu akan dijaga, dilindungi Tuhan, sekalipun krisis ekonomi yang hebat terjadi. Ketika Tuhan Yesus membukakan meterai yang keempat, muncullah seekor kuda hijau kuning, ini warna belerang, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Ini adalah roh maut, roh kematian, yang akan membunuh begitu banyak orang di seluruh muka bumi, dengan peperangan, dengan kelaparan, dengan penyakit sampar. Saudara, saat ini pun penyakit sampar sedang terjadi, virus COVID-19 sedang terjadi. Dan ada seorang nabi Tuhan, namanya Sadhu Sundar Selvaraj. Nabi Tuhan ini berkata, atau menubuatkan bahwa COVID-19 ini akan mereda. Tetapi setelah itu akan timbul penyakit yang jauh lebih dahsyat daripada COVID-19 ini. Sehingga COVID-19 ini seolah-olah menjadi seperti permainan anak kecil dibandingkan dengan wabah yang akan terjadi di masa berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Saudara, kita lihat saja apakah nubuat dari Nabi Tuhan ini akan terjadi. Tetapi dalam pembacaan kita tadi, ketika Tuhan Yesus membuka meterai yang kelima, maka aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini sama persis dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Mazmur, di dalam Matius pasal 24 ayat 9. Bahwa orang Kristen akan dibunuh
dianiaya, dibenci banyak orang karena nama Tuhan. Saudara, ini akan terjadi sampai genap jumlah bilangan anak-anak Tuhan yang akan dibunuh sama seperti para martir yang sudah terdahulu. Saudara, dari tanda-tanda ini saya berani mengatakan bahwa saat ini kita sudah ada sungguh-sungguh di dalam masa penderitaan yang pertama, yaitu 3,5 tahun yang pertama. Seperti saya pernah katakan minggu yang lalu, masa tribulasi 7 tahun itu akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, 3,5 tahun pertama, lalu disambung dengan 3,5 tahun yang kedua. 3,5 tahun pertama ini adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dari tanda-tanda yang sudah terjadi, saya berani mengatakan bahwa kita sudah ada di dalam masa tribulasi bagian pertama, 3,5 tahun pertama. Saudara, itu semua sudah dan sedang terjadi. Mari kita, supaya lebih jelas lagi, kita melihat kembali kepada Matius pasal 24, ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, saat ini sudah banyak orang murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Mungkin di Indonesia belum terjadi, saudara, saling menyerahkan. Tapi di tempat lain, seperti ketika ISIS berkuasa di Irak, Suriah, itu banyak orang menyerahkan saudaranya, melaporkan saudaranya kepada ISIS, saudara. Kalau mereka adalah anak Tuhan. Ini sudah terjadi, saudara. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, sekarang ini ajaran macam-macam, ajaran palsu macam-macam sudah merajalela di seluruh dunia. Ini sudah terjadi. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini juga sudah terjadi. Kedurhakaan dosa makin merajalela di seluruh dunia, sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi pastikan, saudara, bahwa kita bertahan sampai kesudahannya di tengah-tengah goncangan-goncangan yang akan semakin lama, semakin dahsyat. Kita bertahan bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena kita mengandalkan Tuhan, berpegang pada Tuhan, dan berlindung kepada Tuhan Yesus. Lalu perhatikan ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, masa permulaan penderitaan atau masa tribulasi bagian pertama, 3,5 tahun pertama, itu akan diakhiri dengan Injil kerajaan surga akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita tahu beberapa tahun terakhir ini Injil sedang diberitakan dengan luar biasa. Bagaimana almarhum Pendeta Reinhard Bonnke di Afrika, ketika beliau KKR, yang hadir itu bukan puluhan atau ratusan ribu orang, tapi jutaan orang hadir sekaligus dalam KKR beliau. Terjadi penuaian jiwa yang luar biasa. Bahkan saya juga melihat video-video hal itu juga terjadi melalui hamba Tuhan lain di Pakistan. Begitu banyak orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan di berbagai tempat lagi. Mungkin ada yang berkata, Pak, tetapi kan Injil belum diberitakan ke seluruh dunia, ke ujung-ujung bumi, Pak. Saudara, saya mau katakan begini. Melalui kemajuan teknologi yang ada sekarang, baik itu televisi, radio, internet, satelit, dan lain-lain, melalui gadget-gadget yang kita miliki, itu berita Injil sudah diberitakan kemana-mana di seluruh dunia. Sebagai contoh di Indonesia, saya perhatikan bahkan pembantu rumah tangga pun punya handphone, saudara. Kalau mereka mau, mereka bisa
mendengarkan berita Injil atau kabar baik. Bahwa orang tidak mau mendengarkan itu bukan masalah, saudara. Yang penting kabar Injil, berita Injil, kabar baik diberitakan di seluruh dunia. Orang mau mendengar atau tidak mau mendengar itu urusan masing-masing. Tetapi saya berdoa, saya berharap semakin banyak orang yang mau mendengar berita Injil sehingga mereka diselamatkan. Saudara, berita Injil yang diberitakan di seluruh dunia ini menjadi tanda terakhir dari 3,5 tahun masa tribulasi yang pertama. Karena di sini dikatakan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah 3,5 tahun yang pertama, di mana Antikris belum muncul, tapi pengaruhnya sudah begitu kuat di atas muka bumi. Dan gereja dipakai Tuhan untuk menyebarkan kabar baik. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu Antikris baru akan muncul. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Matius pasal 24, ayat 15 sampai 28. Tapi pada kesempatan ini kita baca saja ayat 15 sampai 22. Yaitu tentang siksaan yang berat atau puncak masa tribulasi. Saya bacakan ayat 15 sampai 22. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, jadi setelah tanda terakhir dari permulaan penderitaan menjelang zaman baru, yaitu Injil diberitakan ke seluruh dunia, maka ayat 14-nya langsung di situ dituliskan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara, siapakah pembinasa keji yang dimaksud Tuhan Yesus di sini? Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Daniel. Ini adalah sang Antikris itu sendiri. The Antichrist himself. Dia akan muncul menyatakan dirinya pada 3,5 tahun masa tribulasi yang terakhir. Dan dia akan berdiri di tempat kudus, yaitu di bait Allah ketiga di kota Yerusalem. Saudara, bait Allah ketiga pasti akan berdiri di kota Yerusalem karena Antikris akan berdiri di bait Allah ketiga dan dia akan minta disembah sebagai Allah melalui bait Allah itu. Saudara, jangan berpikir bahwa bait Allah ketiga akan dibangun dalam waktu bertahun-tahun. Tidak, saudara. Dengan teknologi sekarang, hanya dalam waktu 1-2 bulan, bait Allah ketiga bisa dibangun, saudara. Dan itu pasti akan terjadi. Antikris akan berdiri, ada di bait Allah ketiga. Lalu dia menyatakan diri sebagai Allah, dan minta disembah sebagai Allah. Tentu saja orang-orang Israel tidak mau menyembah manusia sebagai Allah. Antikris ini manusia, saudara, yang diberi kuasa, diberikan hikmat oleh Lucifer, iblis si ular tua itu sendiri. Orang-orang Israel akan menolak Antikris ketika dia minta disembah sebagai Allah. Karena itu orang Israel akan dikejar, akan dihancurkan, akan banyak yang dibunuh oleh Antikris. Sesudah itu Antikris akan merajalela
di seluruh dunia. Saudara, saya teringat kepada apa yang disampaikan oleh Nathan, seorang remaja Yahudi berusia 15 tahun, beberapa tahun yang lalu. Nathan ini sempat meninggal dunia, lalu rohnya dibawa Tuhan ke surga dan ke neraka. Dan di surga Tuhan menyampaikan berbagai hal yang akan terjadi. Dan Nathan Tuhan mengatakan bahwa nanti dunia, negara-negara di dunia ini akan berperang satu sama lain. Tapi kemudian mereka akan bersatu dan mereka akan menyerang Israel. Tentara Israel yang sangat kuat, yang ditakuti oleh dunia, akan dihancurkan dalam tempo hanya 2 hari. Lalu Antikris akan menguasai seluruh Israel. Dan kemudian juga dia akan merajalela di seluruh dunia. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara, di masa 3,5 tahun yang kedua ini, atau masa Antikris ini, dunia akan mengalami siksaan, aniaya yang sangat dahsyat, yang belum pernah dialami oleh dunia ini, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi ini adalah puncak penderitaan umat manusia. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, kata firman Tuhan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, kalau kita mengikuti teori mid-tribulation, maka sesudah masa 3,5 tahun yang pertama, permulaan penderitaan menjelang masuk ke zaman baru, pemerintahan Antikris, maka di akhir masa 3,5 tahun itu, gereja akan rapture, disembunyikan di suatu tempat. Tetapi ketika sudah masuk masa Antikris pun, masih ada orang yang selamat, sekalipun mereka harus membayar dengan nyawanya, dengan darahnya sendiri. Di situ masih ada orang-orang yang bertobat. Mungkin mereka adalah orang-orang Kristen yang tertinggal, atau orang-orang yang di masa Antikris akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mereka ini tergolong orang-orang pilihan Allah. Dan karena orang-orang pilihan Allah ini, maka waktunya dipersingkat oleh Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ini juga bisa kita lihat perpadanannya dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang dituliskan dalam Wahyu pasal 6. Mari kita kembali melihat Wahyu pasal 6. Saya bacakan ayat 12 sampai ayat 14. Saudara boleh membaca seterusnya, tapi di sini saya bacakan hanya 3 ayat aja. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan seterusnya. Saudara, meterai ke-6 ini belum terjadi. Kita belum melihat gempa bumi yang sangat dahsyat, yang membuat gunung-gunung, pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Saudara jangan mengira ini tidak bisa terjadi. Saya membaca ketika terjadi gempa bumi yang hebat 9 skala Richter di Aceh. Kalau tidak salah tahun 2014. Kalau saya tidak salah ingat. Maka para ahli mengatakan bahwa akibat gempa bumi yang sangat hebat itu, maka Pulau Sumatera itu bergeser beberapa sentimeter, saudara. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Tapi gempa bumi yang sangat dahsyat, yang menyebabkan pulau-pulau, gunung-gunung bergeser. Lalu bintang-bintang di langit juga berjatuhan bagaikan
pohon ara menggugurkan buahnya. Ini belum terjadi, saudara. Memang ada meteor-meteor yang jatuh. Tapi yang dimaksud di sini, benda-benda angkasa yang sangat besar berjatuhan ke atas bumi. Ini belum terjadi. Dan saya percaya ini akan terjadi pada masa 3,5 tahun yang kedua, pada masa pemerintahan Antikris. Jadi saudara, benar yang Tuhan Yesus katakan tadi di dalam Matius pasal 24. Pada masa itu terjadi siksaan yang sangat dahsyat, yang belum pernah dialami oleh manusia dan yang tidak akan terjadi lagi. Mengapa demikian? Karena saudara bisa bayangkan seperti sandwich, saudara. Sandwich atau roti, saya istilahkan roti gapit. Atas roti, di tengahnya daging, di bawahnya roti. Nah, keadaan manusia pada masa Antikris ini, 3,5 tahun yang terakhir ini seperti daging di antara dua roti, saudara, sandwich. Di bawah Antikris merajalela dengan sangat-sangat kejam. Dari atas Tuhan murka. Tuhan mencurahkan murkanya dengan luar biasa. Sehingga manusia di zaman Antikris itu seperti daging di antara dua roti, terjepit atas bawah. Saudara mendengar apa yang saya sampaikan ini, banyak sekali yang merasa takut, gemetar, mungkin panik. Tapi saya mau katakan jangan panik, jangan takut, saudara. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan tidak ditentukan untuk mengalami murka Allah. Saya ulangi. Sekalipun yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Tapi jangan takut, saudara. Karena saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Karena kita tidak ditentukan untuk ditimpa oleh murka Allah. Hal itu bisa kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Sebetulnya ada beberapa ayat, tapi saya ambil saja satu, saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Karena Allah tidak menetapkan kita, anak-anak Tuhan, untuk ditimpa murka Allah, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita anak-anaknya untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau kita sudah mengerti tentang hal ini, saudara, kita sudah melihat apa yang terjadi saat ini di seluruh dunia. Lalu apa yang harus kita kerjakan? What we have to do. Apa yang harus kita kerjakan, lakukan. Ketika kita melihat semuanya ini terjadi. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif, seperti orang yang bijaksana. Saudara, itu yang harus kita lakukan. Saat ini sudah tidak ada lagi waktu main-main, saudara. Main-main dengan dosa, hidup sesuka hati sendiri, tidak ada waktu lagi. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Zaman seperti yang dulu sudah dialami manusia, sekarang sudah berubah. Keadaan sudah berubah. Saya percaya kalau sungguh-sungguh kita sudah ada di masa tribulasi, masa kesukaran besar, maka tidak akan ada lagi damai sejahtera di bumi. Tapi goncangan-goncangan akan terjadi terus-menerus dan akan semakin hebat dan semakin hebat. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya kita hidup. Jangan seperti orang bebal, orang bodoh yang tidak tahu atau tidak mau tahu tentang keadaan yang sedang terjadi. Tetapi jadilah orang arif, orang yang bijaksana. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat.
Saudara, kalau memang benar kita sudah ada dalam masa tribulasi, maka waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan hari-hari yang sedang berjalan ini adalah hari yang jahat. Iblis berusaha menarik sebanyak mungkin manusia, termasuk orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh pun ingin ditarik ikut dia, supaya akhirnya masuk ke dalam api neraka. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, saat ini kita perlu hikmat dari Tuhan. Jangan bodoh. Lihat sekeliling kita, apa yang sedang terjadi. Dan persiapkan diri kita. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan saat ini, supaya kalau bisa sebanyak mungkin orang selamat. Jangan binasa. Tuhan tidak mau orang itu binasa. Itu sebabnya Allah Bapa sudah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjelma jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah memberikan miliknya yang paling berharga, putra tunggalnya, untuk menyelamatkan umat manusia yang mau menerima korban Yesus di atas kayu salib, yang mau percaya. Dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus, dosanya diampuni, dan dia diberi hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara, saya berdoa supaya semua kalau bisa, sebanyak mungkin orang, terutama saudara yang sedang mendengarkan siaran online ini, mari pastikan bahwa kita sudah bertobat sungguh, sudah selamat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan hanya di bibir kita, tapi dalam hati kita. Kita sudah mengalami apa yang disebut oleh Alkitab, yaitu kelahiran baru. Lahir baru menjadi anak Allah, warga kerajaan surga. Sehingga kapanpun kita meninggal dunia, kita akan masuk di dalam surga. Itu hal pertama yang harus kita kerjakan. Pastikan saudara dan saya sudah selamat. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bukan hanya di bibir, tapi juga dalam hati kita, dalam hidup kita. Hal kedua yang harus kita kerjakan adalah hiduplah kudus. Hiduplah dalam kekudusan. Saudara, firman Tuhan dalam surat Ibrani berkata, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Artinya tidak akan masuk surga tanpa kekudusan. Jadi kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, selanjutnya hiduplah kudus. Jangan main-main dengan dosa. Kalaupun kita sempat jatuh dalam dosa, segera berbalik. Kembali kepada Tuhan, bertobat, minta ampun lagi, lalu hidup kudus lagi. Saudara, tidak mudah untuk hidup kudus. Karena itu seperti yang sering saya katakan, sediakan waktu setiap hari untuk bersaat teduh, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Kalau saudara baru mulai, boleh 15 menit dulu. Saudara sediakan waktu setiap hari. Di situ saudara berdoa, memuji menyembah Tuhan, lalu baca Alkitab. Bacanya pelan-pelan. 1 hari 2-3 pasal. Yang terkena di hati diberi stabilobos, diberi tanda. Direnungkan, dihafalkan, lalu dilakukan dalam hidup. Kalau sudah baru mulailah dari perjanjian baru dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Baru kemudian saudara baca dari perjanjian lama. Dan demikian saudara ulangi berkali-kali. Baca firman, renungkan, simpan dalam hati, lalu yang lebih penting lagi, lakukan dalam hidup. Jangan main-main, saudara. Mungkin saudara tahu seluruh Alkitab. Seluruh isi Alkitab saudara tahu. Tapi kalau kau tidak lakukan, itu sia-sia. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21-23 di sana dikatakan, Tuhan Yesus berfirman, pada hari-hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu?
Tapi aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, enyah dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyah dari hadapanku. Kalian semua pembuat kejahatan. Saudara, yang berseru Yesus Tuhan itu hanya orang Kristen. Orang lain tidak berseru Yesus Tuhan. Jadi ayat ini berkata tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Bahkan orang-orang yang sudah memberitakan Injil, melakukan mujizat, bernubuat dan lain-lain. Mungkin dia adalah pendeta besar yang dikagumi, dikenal oleh banyak orang. Tetapi kalau dia tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, maka nanti Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Jadi saudara, sekali lagi, demi keselamatan saudara sendiri, saya mohon, tolong saat ini, di dalam masa kritis seperti saat ini, di mana kemungkinan besar kita sudah masuk di dalam masa tribulasi, masa penderitaan, kesukaran besar. Tapi belum sampai puncaknya. Antikris belum muncul. Tapi saya perkirakan kita sudah ada dalam masa tribulasi, kesusahan besar bagian pertama, 3,5 tahun pertama. Karena tanda-tandanya sudah demikian jelas. Kita tidak tahu lagi sampai berapa lama akhirnya antikris akan muncul. Mungkin sebentar lagi, kita tidak tahu. Tapi pakai waktu yang ada ini untuk sungguh-sungguh memastikan saudara dan saya sudah selamat. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lalu hiduplah kudus. Lakukan perintah-perintah Allah. Sekalipun kita belum sempurna. Apa yang kita baca dalam Alkitab, kita lakukan. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita semua akan rapture, menyongsong Dia di awan-awan. Saudara yang kekasih, saat ini saya ingin mengajak saudara, mungkin saudara sudah orang Kristen, sudah mengenal Tuhan Yesus, ataupun mungkin sudah belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara ingin memastikan saudara sudah menerima keselamatan dari Tuhan, maka saya akan mengajak saudara untuk melakukannya saat ini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan dulu firman Tuhan di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-10, ayat 9 dan 10, yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pastikan saudara sudah selamat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, mari pastikan saat ini sudah selamat. Karena saudara percaya kepada korban Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kita. Saudara percaya akan kematian dan kebangkitannya. Dan saudara mengaku dengan mulut saudara bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia yang diutus Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Mari saya akan bimbing saudara di dalam doa. Ora pasangkaya nama kaya nama sida baka nama sida rabasira mata kalawasi. Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa yang perlu ditebus oleh korbanmu di atas kayu salib. Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Aku mau bertobat sungguh Tuhan. Aku mau berbalik dari jalan-jalanku yang jahat. Ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Aku percaya Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat
yang diutus Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, aku buka pintu hatiku. Dan aku undang Kau Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Engkau Tuhan. Jadilah Engkau Raja. Jadilah Engkau Juru Selamat dalam hidupku. Dan mulai sekarang dan seterusnya, aku akan hidup menuruti perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku percaya dengan doa yang sederhana ini, tapi dengan percaya yang sungguh dalam hati, dengan pengakuan yang sudah kuucapkan dari mulutku, aku percaya aku sudah menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Aku sudah lahir baru menjadi anak Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini adalah minggu yang pertama dalam bulan April, dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu, saya persilakan saudara untuk menyiapkan roti dan anggur. Roti tidak harus hosti, saudara. Bisa roti apa saja. Mungkin roti tawar atau mungkin biskuit, bisa. Anggur pun kalau tidak ada, boleh sirup, boleh juga teh atau apa. Yang penting kita mengimani akan perjamuan kudus ini. Mari saudara, saya persilahkan saudara menyiapkan roti dan anggur. Saya akan memimpin saudara di dalam perjamuan kudus saat ini. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kita akan baca lebih dahulu firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan nanti sampai 26. Saya bacakan dulu 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara, kita angkat roti setinggi-tingginya. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari sekarang kita mengangkat anggur atau cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang kekasih, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur ada persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus yang kami lakukan, sekalipun dengan sederhana di rumah kami masing-masing. Kami percaya ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan segenap hati, berkat-Mu yang sama juga turun ke atas kami, seperti kami lakukan memperingati kematian-Mu
memakan tubuh dan darah-Mu di gereja kami setiap minggu pertama dalam setiap bulan. Tuhan, kami percaya melalui kematian dan kebangkitan-Mu, kami yang berdosa ini sudah diselamatkan, diangkat jadi anak Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, nanti pada tanggal 10 April kita akan merayakan Hari Jumat Agung, hari kematian atau wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan pada hari Jumat Agung yang akan datang, Pak Niko akan berkhotbah kepada semua gereja yang ada di bawah penggembalaan beliau. Dan Pak Niko juga akan memimpin kita semua untuk melakukan perjamuan kudus. Dan seperti yang kita lakukan hari ini, saudara, kalau saudara tidak punya hosti dan anggur, seperti yang bisa kita pakai di gereja, saudara boleh memakai roti apa saja, dan anggurnya juga boleh sirup yang merah, atau teh atau apa saja. Dan kita lakukan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh dengan iman. Dan saya percaya berkat Tuhan pasti dicurahkan pada kita. Pada tanggal 15 yang akan datang, hari Paskah, kita juga masih mengadakan ibadah online. Karena pemerintah juga berkata bahwa sampai dengan 21 April, pemerintah Kota Depok mengharuskan kita tetap menjaga jarak, tidak berkumpul dalam jumlah besar, sehingga kita perlu beribadah di rumah-rumah masing-masing. Saudara, juga hari ini, tanggal 5 April 2020, adalah minggu pertama dalam bulan April ini. Dan seperti biasa, setiap minggu pertama kita membawa perpuluhan, persembahan korban kita pada Tuhan. Perpuluhan diberikan di gereja di mana kita dapat makan rohani. Jadi perpuluhan saudara, kalau saudara adalah jemaat dari GBI Kamboja, masukkan perpuluhan saudara ke GBI Kamboja. Tapi kalau saudara jemaat dari gereja lain, jangan kirim ke kami saudara, tapi masukkan di gereja saudara masing-masing. Saudara yang dari jemaat GBI, kalau persembahan, ucapan syukur dan sebagainya boleh di mana saja. Tapi perpuluhan diberikan di gereja masing-masing. Dan untuk saudara yang dari Kamboja, GBI Kamboja silahkan mentransfer perpuluhan saudara, persembahan saudara, korban saudara ke nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Saudara yang dari gereja lain, sekali lagi, silahkan transfer perpuluhan saudara ke gereja saudara masing-masing. Kalau korban ucapan syukur, bisa di mana saja. Akhir kata saudara, tetap semangat. Makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makin hidup takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Saat ini sudah tidak ada lagi waktu untuk bermain-main dengan dosa. Karena Tuhan sudah hampir datang. Saudara, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari angkat tangan saudara, saya akan menyampaikan doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kalau Tuhan datang ke sini, mari kita pergi dari sini. Jangan ada yang tinggal di sini, di dalam dunia fana ini. Jadikan dia juru selamat pribadi, biarkan dia bertahta di hati. Jangan ada yang tinggal di sini. Betapa senang hati, betapa senang hati kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kalau Tuhan datang ke sini, mari kita pergi dari sini. Jangan ada yang